Bagaimana hukumnya berobat kepada seorang herbalis yang mana beliau membuat obat-obatan dengan bahan baku alami dan juga menyarankan agar sebelum ikhtiar berobat itu pasiennya harus berdoa dulu kepada Allah. Namun beliau juga menyarankan jika ingin lebih maksimal lagi agar pasien berpuasa 1 kali di hari tertentu. Tentang obat, di dalam hadis Imam Tirmidzi, Abu Daud dan selainnya, obat itu ada 2 jenis. Obat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan obat yang Allah serahkan kepada penelitian manusia. Obat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ini yang kita kenal dengan At-Tibbun Nabawi. Madu misalnya, Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah ini madu yang terdapat sebab kesembuhan obat bagi manusia. Begitu juga dalam banyak hadis Nabi SAW mengatakan tentang al-habbatus sauda, ustul hind, dan juga susu onta dan seterusnya. Ini disebut at-tibbun nabawi, obat-obat yang disebutkan di dalam nas Al-Quran dan hadis. Selebihnya, pengobatan ini diserahkan kepada penelitian manusia. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan bersamanya obatnya. Hanya saja, yang melakukan penelitian, yang melakukan uji coba, dia akan tahu obat-obat yang sudah Allah turunkan untuk penyakit tertentu. Yang tidak belajar, yang tidak melakukan uji coba dan penelitian, dia nggak akan tahu. Maka di dalam Islam, pengobatan yang herbal, klasik, atau pengobatan yang medis modern, ini sama-sama Islami. Bukan cuma karena dia pakai daun, terus itu Islami. Pengobatan medis, paracetamol, untuk mengobati TBC misalnya, rifampicin, untuk mengobati yang lain yang memiliki efek antiinflamasi dan seterusnya dari obat analgesik, semuanya Islami. Berdasarkan sabda Nabi SAW, illa wa anzalalahu syifaan alimahu man alimah. Justru pengobatan medis modern ini lebih Islami daripada herbal yang diklaim sebagian pihak hanya dengan modal testimoni. Kenapa? Karena mereka melakukan yang namanya uji klinis. Ada uji klinis 1, 2, 3 baru bisa dipasarkan. Herbal, nyoba 1, 2 orang, wah langsung klaim dengan offer yang sangat luar biasa. Bayangin, sampai sekarang Anda nggak lupa-lupa tuh. Ada yang klaim pil ikan gabus 400 lebih hebat daripada kemoterapi. Pil ikan gabus. Ini overclaim yang luar biasa. Maka ketahuilah pengobatan medis modern yang mereka melakukannya dengan basis ilmu yang dibangun di atas kaidah-kaidah ilmu. Melewati uji klinis 1, 2, 3 selama tidak ada hal-hal yang diharamkan di dalamnya, maka ini lebih Islami daripada hanya sebagian klaim orang-orang yang tidak melandaskan pada ilmu. Adapun meminta puasa 1 kali, dilihat apa alasannya. Kalau seandainya dia meminta karena mungkin penyakit ini disinyalir adalah bakteri atau virus, karena bakteri dan virus kita mengetahui di dalam tubuh kita dia senang dengan yang manis-manis. Maka obat-obat herbal yang kita kenal dari orang-orang tua kita, kalau seorang demam disuruh minum rebusan daun pepaya misalnya, disuruh minum rebusan sambiloto atau brotowali. Ini pahit-pahit semua. Karena memang virus dan bakteri nggak suka dengan yang pahit-pahit ini. Kalau antum jarang sakit kena virus dan bakteri, mungkin ente juga pahit. Allahu a'lam.